Palembang, mak ayah saya ayah umur 80, datang dari Palembang sebentar, hanya 2 hari. Kemudian saya sambut orang tua saya tinggalkan demi Allah semuanya 2 hari demi mak dan ayah. Karena tidak bisa kita balas jasa orang tua. Saya sambut mereka, saya uluran kemana mak kemana, insya Allah. Tidak ada jadwal seperti apapun kalau ada orang tua, apalagi orang tua. Karena saya meyakini bahwa 3 doa sangat mustajab. Mudah hati dengan 3 doa. Dalam da'wah 3 macam doa mustajab, sangat mustajab. La syakku fihi, tidak ada keraguan, ini doa sangat mustajab. Jadi ini doa pertama, dakwatul mazlum, doa orang yang terzolimi. Jangan pernah menzolimi orang. Kalau dia terzolimi, laisa lahu hijab bainahu wa bainallah, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Jangan zalim. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Beliau berdoa pagi, doa menuju ke tanah suci, masya Allah. Safar, atau yang sedang berangkat dari rumahnya ke rumah orang tuanya, perjalanan jauh beda. Dan yang ketiga apa? Dakwatul waladi ala walihi, dakwatul walidi ala walidihi, doa orang tua kepada anaknya mustajab ini. La syakku fihi. Maka jangan sampai nyakiti orang tua sampai dia tak mau mendoakan kita padahal doanya mustajab. Bahkan Nabi SAW 3 kali ulang, ragiba anfun, celaka. Siapa yang celaka ya Rasul? Siapa yang buahdan itu yang celaka ya Rasul? Man adraka walidahu ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Siapa yang celaka itu? Mereka yang dipertemukan Allah dengan orang tuanya, satu atau dua-duanya. Allah temukan sampai orang tuanya tua, tapi dia tidak dapatkan surga pada ada kesempatan berbakti sama orang tua. Tapi mudah-mudahan kita jaga orang tua, jaga perasaan hati mereka. Mereka mau ibadah. Dulu di pesantren ini ada program Petuah Husnul Khotimah. Ada alumni pesantren. Semua 60 tahun baru mulai ngantri. Petuah pesantren Sabtu Ahad Husnul Khotimah, masya Allah. Salah satu bentuk kerinduan kita mengundang orang tua kita yang umur 50 tahun ke atas yang baru mulai ibadah, nyantri selama 6 bulan dulu, 4 bulan di pesantren ini. Setiap Sabtu Ahad mereka ngumpul di sini, alhamdulillah. Senang nangis lagi berkhidmat dengan orang tua tadi. Tiap bulan, setiap pekannya Sabtu Ahad mereka ngaji tahajud sama-sama. Sampai ada yang nelfon saya, Ustaz kapan ada petuah lagi pesantren Sabtu Ahad di pesantren ini? Saya bilang belum tahu kapan ini juga, karena tempat kita terbatas. Saat ini tempat digunakan untuk anak-anak kita yang sedang belajar hafal Quran. Nanti kalau mereka pindah ke kaki tempat masjid sedang dibangun, mudah-mudahan kita bisa adakan lagi tempat ini untuk petuah Husnul Khotimah. Banyak yang rindu. Saya dulu masih ingat waktu di Bandung saya ngajar di Baru Tauhid ini, ada orang ikut program masak kemasan, sama lah model petuah ini. Umur 50 tahun ke atas mulai nyantri. Bisa menjadi saksi. Ada salah seorang orang tua dari Nusa Tenggara Barat nyantri ke Darut Tauhid selama program 6 bulan. Mungkin di situ 6 bulan ibadah doanya kita wafat dalam keadaan sujud di masjid Darut Tauhid di umur 78 tahun. Husnul Khotimah. Kita berharap orang tua kita ingat mulai ibadah, jangan diganggu. Berdosa anak-anak yang mengganggu orang tua yang taat kepada Allah. Karena apalagi orang tuanya sedang semangat belajar, kita punya kemampuan, ya beri anak kita sama orang lain, dalam kutip khadim yang bisa kita bayar untuk menjaga anak kita jauh lebih mulia. Demi apa? Menyenangkan hati orang tua kita. Ya, baik. Tapi kalau itu pun terjadi, mudah-mudahan kita siap dengan ujian. Inilah yang akan kita bahas, ya, Allah dalam Quran, dan ini dikupas ayat dulu baru hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitab ini tentang sabar. Ayat-ayat yang bermulanya kemarin dibaca Al-Baqarah sudah, Ali Imran ayat pertama, ayat 200, ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ayat yang dibahas kedua adalah walanabluwannakum
minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu, pasti. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu, ya. Minal khawf, dengan sedikit ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anf, kematian bak, wal thamarat, dan kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita masih bahas tentang sabar, tentang sabar. Karena perkara yang paling berat itu adalah sabar. Mudah mengucap tapi sulit melakukan. Apa dia? Sabar. Benar-benar sulit sabar. Dan sabar ini kita perlu belajar kalau dari ujian. Sabarnya seorang nabi yang tidak pernah mengeluh saat diuji. Ada nabi yang selalu sabar. Kita akan belajar karena ini ayat tentang ujian. Namanya adalah Ayub. Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah nabi yang diceritakan hanya 2 kali dalam Quran. Jadi nabi-nabi dalam Quran itu, total nabi itu banyak. Nabi dan Rasul itu, ya. Total nabi itu banyak. Nabi itu berapa? Yang wajib kita imani 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli. Ini urutan. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Kalau jumlah keseluruhan, para ulama termasuk Ibnu Katsir mengatakan 124.000 jumlah. Ada yang diceritakan dalam Quran, ada yang tidak diceritakan. Bahkan yang 25 nabi ini ada yang diceritakan, ada yang tidak. Ada yang diceritakan banyak, seperti Nabi Ibrahim, banyak ceritanya dalam Quran. Nabi Musa, banyak ceritanya dalam Quran. Ada yang sedikit, Nabi Ayub sedikit. Ada yang tidak diceritakan sama sekali, tapi ada namanya. Nabi Ilyasa, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli. Pernah dengar kisah Nabi Zulkifli? Jarang, karena tidak diceritakan, maka dijelaskan dari hadis. Tapi karena jarang mendengarkan ini, timbullah kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang kadang-kadang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Nabi Ayub, kisah ini banyak hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang dia. Jadi bunda, Nabi Ayub itu orang kaya. Bunda bisa bayangkan ada orang kaya hidup sempurna, kekayaan berlimpah, tanah luas, kebunnya menghasilkan, ternaknya banyak, anak-anaknya 14, soleh semuanya. Nanti buka Quran surat Sof ayat 41. Sof ayat 41. Allah Subhanahu wa taala kemudian mendapati Nabi Ayub alaihissalam bercerita bahwa syaitan mengganggu hidupnya. Para ulama mengatakan syaitan datang kepada Allah. Wajar Ayub soleh, wajar Ayub sabar, wajar Ayub soleh menjadi hamba yang baik karena dia orang kaya, anak-anaknya mulia, hartanya berlimpah, dan dia punya istri yang salihah. Hidup komplit sempurna. Coba uji dengan kesulitan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Ayub alaihissalam. Ada 3 hal yang diuji. Pertama apa? Dibuat bangkrut. Orang yang paling kaya suka banyak orang, ya, tiba-tiba hancur semua usahanya. Panen gagal, emas habis, semua harta benda ludes tak bersisa atas kehendak Allah. Maka apa yang terjadi? Ayub jadi orang yang miskin. 14 orang anaknya mati, meninggal dunia, anak soleh. Apa yang terjadi? Macam mana cara wafatnya? Ada sebuah riwayat yang mengatakan syaitan ini menyamar, lalu mengundang 14 orang anak dari diundang makan bersama, lalu kemudian dia hancurkan rumah itu. Dalam satu waktu meninggal 14 orang anak dari Ayub yang soleh. Meninggal anak berat. Kalau psiko anak berat, apalagi 14 anak soleh.
Kalau orang dari kaya jatuh miskin, tak punya gimana apa yang terjadi? Dua, satu, gile, dua, bunuh diri. Tapi Ayub usaha hancur, miskin, 14 anak meninggal. Dan meninggal anak beda dengan meninggal orang tua. Orang tua kita meninggal kita sedih, berlinang air mata. Meninggal anak lebih susah lagi move on-nya. Bahkan banyak menyalahkan takdir, ngeri. Ini 14 anak meninggal semua. Meninggal anak itu tidak sama kalau meninggal suami, lebih berat. Sedih tidak kalau ditinggal anak? Bapak kalau ditinggal istri sedih tidak? Bahagia, sedih Pak. Tergantung ya. Kalau istrinya solehah sedih, sedih. Tapi yang masalahnya bapaknya kurang oleh istri meninggal dunia, yang mata kiri nangis, yang kanannya nyari lain calon pengganti. Masuk ke rumah merdeka, astagfirullahaladzim, ini masalah. Nah ditinggal gini sedih, ya ditinggal lagi bunda sedih tak? Sedih. Walaupun macam-macam ada yang sedih. Alhamdulillah, meninggal lagi kok senang hidupku ngapa? Dia lagi kok kan susah hidupku Ustaz. Ini 14 anak soleh meninggal semuanya. Allah. Nabi Muhammad SAW pernah nangis dan jarang Rasul nangis ditinggal wafat. Tapi ketika Ibrahim, anak Nabi sedang lucu-lucunya, ada seorang anak laki-laki namanya Ibrahim, anak Nabi Muhammad, namanya Ibrahim, meninggal di umur 1 tahun 8 bulan. Berlinang air mata Nabi SAW, saking berat ketinggalan anak. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa bi kulli syai'in indahu min ajalin musamma. Bahkan Nabi mengatakan, air keluar dari mataku, hatiku bersedih, dan wafatmu wahai Ibrahim sungguh menyesakkan jiwaku. Perkataan Nabi, berat ditinggalan anak. Tanya aneh kalau ada orang bunuh anak. Subhanallah. Nauzubillah. Apalagi ketika Allah bangkrut, anak meninggal dunia, sakit. Sakitnya belum ada sakit yang pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya. Bunda tahu sakitnya Nabi Ayub, macam-macam versinya. Ada yang mengatakan sakit kulitnya itu saking parahnya, kulit itu kelepas sendiri, tertumpas sendiri kulit itu sampai habis badan Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang mengatakan dari ujung rambut sampai ujung kaki tumbuh koreng ulat keluar belantung sepanjang 18 tahun sakit. Tapi Nabi Ayub tak pernah sedikit pun mengeluh dengan ujian ini. Beruntungnya Nabi Ayub punya seorang istri yang salehah. Inilah kekuatan Nabi Ayub salah satu. Lisan basah berzikir menyebut nama Allah. Dia punya istri namanya, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan Rahmah, tapi yang paling kuat mengatakan namanya Lia binti Ya'qub. Apakah anak Nabi Ya'qub? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Lia binti Ya'qub, istri Nabi Ayub ini, saat orang-orang lain lah pergi, bayangkan dulu orang paling kaya, kawan banyak deh kalau orang kaya, banyak yang bukan kawan ngaku kawan, tapi pas susah, pas miskin lari kali-kali. Bahkan diceritakan Nabi Ayub hanya 3 orang yang mau mendampinginya ketika sakit. 1 istrinya, 2 kawannya yang sesekali saja berziarah melihatnya. Selebihnya pergi meninggalkan dia. 3 orang inilah yang bertahan. Sampai suatu saat Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun sakitnya, tidak pernah minta kepada Allah sembuh. Ya Allah, kita sakit gigi pengerasa paling menderita di bumi. Sehari baru. Allah, ya Allah. Semua ngeluh. Astagfirullah. 18 tahun Bunda, ayah Anda. Sampai istri itu bertanya, ya Ayub, lau da'autuka, wahai Ayub, kalau kau berdoa kepada Allah, lau da'autuka rabbuk, kau berdoa kepada Allah, fawastajib, pasti Allah mengabulkan. Berdoalah wahai Ayub, minta sembuh, biarlah yang lain tidak kembali, yang penting kau sembuh.
Tapi kemudian Ayub alaihissalam mengatakan, berapa lama saya ini sakit? Berapa lama sakitnya? Nabi Ayub alaihissalam kemudian kata istrinya, 18 tahun. Berapa lama hiduplah? 80 tahun. Masih banyak sehatnya ketimbang sakitnya. Malu minta sama Allah. Allahu Akbar ya. Maka Nabi Ayub alaihissalam ini punya istri ya, yang sangat sabar. Tapi istrinya pernah diuji. Kalau suami sakit, siapa kemudian yang nyari rezeki? Istri. Inilah solihahnya, sampai dipuji dalam Quran. Luar biasa. Istri Nabi Ayub ini, dia yang mengurusi suaminya, dia yang nyari nafkah di keluarganya. Tapi dia masih menutupi dirinya istri dari Ayub. Karena kalau orang tahu dia istri dari Ayub, orang enggak, takut mulai, nyamar udah, demi memberikan nafkah untuk suaminya yang ditinggalkan orang. Tiap hari selama 18 tahun dia setiap hari ngurusnya, membawakan ke tempat kamar mandinya, menjaganya, memberikan makanannya. Sampai suatu saat dialah tak punya lagi kemampuan. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai istri Nabi Ayub ini menjual rambutnya. Zaman itu rambut itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Digunting rambut, dijual. Sampai suatu saat dibawakan makanan. Lalu nanya Nabi Ayub, ini dari mana? Dari mana makanan ini wahai istriku? Jujur. Kalau kau tidak jujur, ya, maka aku tidak akan pernah kemudian memaafkanmu. Jujur. Dan aku berjanji, ya, kalau kamu jujur, kalau aku semua akan kucambuk terus selama 100 kali. Buka rambutnya, dilihat rambutnya lah digunting. Sedih Nabi Ayub, terharu dengan perjuangan istri yang sampai saat itu setia mendampingi. Ya Allah, zaman sekarang juga laki sakit, tarik nafas tinggi, langsung tinggal. Lenteng kok terus lagi Ustaz. Istri Nabi Ayub 18 tahun nyari nafkah. Maka kata para ulama, dua dia dapatkan. Dua pahala dia dapatkan. Satu, pahala bersedekah, karena wanita memberi sedekah seakan-akan kepada suaminya kalau dalam nafkah. Ibu punya penghasilan, bapak punya penghasilan. Penghasilan bapak semuanya milik dah begitu. Usia bapak. Penghasilan bapak milik bapak, ada hak ibu dan anak-anak. Dek Ustaz, bukan kali-kali milikku. Enggak, ada hak bapak juga. Tapi penghasilan istri 100% milik istri. Tidak boleh dia milik bapak. Tapi kalau istri kasih ke bapak, sedekah. Bang, kita makan yuk malam nih. Ada gaji bang, gaji ke berapa? Ke-12, 13, 14, banyak tuh gaji nih bang. Makan di mana? Di warung-warung di bro, di mana lah bang, yang nyaman-nyaman di Lembah Kuning. Nah, pas makan, oh lahap lagi makan tidak boleh. Nah, sedekah dia makan ini. Ya, namanya nyinggung lagi. Sedekah lah ya. Kau ingat banyak sedekah apa? Tidak begitu juga. Subhanallah. Maka itu yang dilakukan. Tapi Ayub alaihissalam sekali lagi sabar. Maka dalam kitab ini, ya, ditinggal wafat oleh anak itu berat, sakit juga berat. Di halaman 63 ini, subhanallah, ya, diceritakan bahwa halaman 63. Nih, ada seorang wanita, bukan? Ya, dari Atha bin Abu Rabah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata padaku, apakah engkau mau saya tunjukkan seorang perempuan yang termasuk ahli syurga? Kata Atha, mau. Baiklah, tunjukkan padaku di mana wanita ahli syurga itu. Maka kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, ada seorang perempuan berkulit hitam. Dia pernah datang kepada Nabi tentang ujian sakit. Lalu ia berkata, perempuan ini kepada Nabi, ya Rasul, sesungguhnya saya ini terserang oleh penyakit ayan. Tahu sakit ayan? Epilepsi maksudnya. Dan karena penyakit ayan itu
kalau dia kambuh, kadangkala aurat saya terbuka ya Rasul. Kata wanita kulit hitam. Maka wanita itu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da'autullah ta'ala." Berdoalah engkau kepada Allah, sembuhkan penyakitku ini. Lalu kemudian Rasul bersabda, jika engkau mau, ya, maka hendaklah bersabar saja dan bagimu surga. Tapi jika engkau berkehendak, maka saya akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu. Disuruh pilih. Sakit ayam, dua pilihan kita Nabi. Kau sabar dapat surga. Yang kedua, kau baca berdoa kau sembuh. Pilih mana? Maka wanita itu kemudian berkata, kalau bunda pilih mana? Dan sembuh apa sakit tapi masuk surga? Berat pilihan, no? Tapi apa yang terjadi? Wanita yang berkata, saya memilih bersabar ya Rasulullah dan surganya Allah. Namun sungguh penyakit ini membuat aurat saya terbuka. Saya malu kalau saya kambuh penyakit saya terbuka. Maka berdoalah kepada Allah agar aurat saya sampai tidak terbuka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, mendoakan biar kalau dia sakit kambuh tidak terbuka auratnya. Makanya kata Ibnu Abbas, inilah wanita ahli surga. Jadi ibu yang sakit, ya, yang sakit, sabar, ternyata bagimu surga kalau dari hadis ini. Dan sakitnya luar biasa, ayat tanpa terbuka auratnya tadi. Yang kedua, beratnya apa? Beratnya ditinggal wafat, ditinggal wafat. Nah, dalam hadis lain, ya, suatu ketika Nabi berjalan melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sebuah kubur. Ada orang gini nangis di kuburnya, nangis, ngeraung-raung sedih bukan main. Lalu kemudian Nabi lewat di sebelahnya, berkatalah Nabi kepadanya, ittaqillaha wasbir, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabar kepada wanita tadi. Lalu kemudian faqalat, wanita itu berkata, menjauhlah engkau dariku. Wanita itu tidak tahu itu Rasulullah. Rasul tahu dia nangis, kata Rasul sabar, bertakwalah kepada Allah, sabar. Tapi apa katanya? Dia tidak tahu ini Rasul. Menjauhlah kau dariku. Kau mudah mengatakan itu karena ini tidak menimpamu. Pulang Rasul tadi. Pas pulang, orang tidak bilang ke perempuan tadi, tahu nggak siapa? Itu Rasulullah. Malu dia, langsung dia berlari mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia langsung datang ke rumah Nabi. Dan zaman itu Nabi tidak punya protokoler, beda dengan sekarang. Nabi itu tidak punya satpam, tidak punya security. Datang ke Nabi itu mudah. Sekarang ini baru megang pintu RT, ya, lantai satpam di rumah. Macam-macam. Nah sekarang ini beda. Nah, pas datang, apa kata dia? Ya Rasulullah. Ketika ia datang di depan pintu, ia tidak menemukan para penjaga pintu. Perempuan itu berkata, saya tidak mengenali engkau, maafkan saya. Lalu Nabi berkata apa? Sesungguhnya bersabar itu saat permulaan datangnya musibah. Jadi sabar ketika pukulan yang pertama. Tek, ada puji, ada musibah, itulah sabar yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali lagi ke kisah Nabi Ayub alaihissalam. 3 orang ini, istrinya yang sabar, 2 orang temannya tadi sampai pernah terdengar ngobrol tentang penyakit Nabi Ayub. Apa kata mereka? Saya percaya Nabi Ayub ini sakit 18 tahun, ini pasti kutukan kena kawan. Karena tidak pernah ada penyakit seperti ini sebelumnya. Ini pasti kutukan Tuhan kepada Ayub. Dan tidak ada tanda-tanda kesembuhannya. Maka Nabi Ayub alaihissalam berdoa dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Inilah doa kesembuhan Nabi Ayub. Tapi doanya bukan minta sembuh. Anni maskanud durya wa anta arhamur rahimin. Rabb Allahumma anni anta rabbi maskun yadur, ya kan? Wahai Tuhanku, aku sedang ditimpa kesulitan, darra. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan di antara yang maha penyayang. Nanti kalau saya salah buka, tapi ini ada di surah Al-Anbiya ayat 83. Allah sembuhkan Nabi Ayub. Sudah tahu? Kalau Quran surah Nabi Ayub bercerita tadi tentang Sof,
ayat 41, 42, 43 diceritakanlah bagaimana sembuhnya Nabi Ayub. Urqud birijlik, hentakkan kakimu. Makanya kalau di MTC ini ada PAZ, pengobatan akhir zaman. Kemarin itu banyak kawan-kawan kita, hampir 100 orang wasilah pengobatan ini sehat, bersumber dari pengobatan yang terinspirasi dalam Quran, kisah Nabi Ayub. Hentakkan kakimu, tentunya dengan metode, nanti bisa konsultasi di MTC ya. Dan minumlah air yang dingin. Masya Allah, sembuh Nabi Ayub. Udah tahu macam mana sembuhnya Nabi Ayub? Bersih wajahnya, hilang penyakitnya, istrinya keluar rumah, ketika mau balik berpapasan dengan seorang yang hampir dia kenal dulu di waktu muda. Kata istrinya, rahimallah wa barakallah, sayangnya Allah kepadamu, berkah Allah padamu. Aku melihatmu persis seperti suamiku dulu ketika muda, ganteng lagi, kuat lagi, persis seperti belum sakit. Dan kata kita, wow, keren, berubah. Maka kemudian apa yang terjadi? Kata beliau, ini Ayub, aku ini Ayub, Allah menyembuhkan. Buah sabar dia. Allah sembuhkan Nabi Ayub. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Ayub tentang nazarnya memukul istrinya. Tapi ini istri yang taat. Berapa kali mukul? 100 kali catukan. Maka Allah memerintahkan, buka di surat Sof ayat 43 ini, 43 ya, dikumpulkanlah rumput sebanyak 100 kali, pukulkan sekali, maka itu mencukupi nazarmu dulu. Dipukul kayak 100 rumput, dia apalah sah. Sekali pukulan yang mukul, I love you kan? Karena ini istri yang salihah. Masya Allah, sembuh Nabi Ayub, dikembalikan lagi kemudian kesehatannya dan harta-hartanya.